Kalau belum nonton mau kita puterin lagi nih? Ya, nggak usah. Nggak usah ya, udah nonton. Berapa kali nonton di rumah tuh video? Gue sih nonton ke prosesnya doang aja. Ya dari Bro Giring ya, yang kemarin bikin video seperti itu kan memang beliau juga lumayan sering mengangkat ini ke publik dan kontroversi ya. Respon pertama tuh habis nonton video itu gimana Pak? Gini, Kalau agak serat bisa ngopi dulu boleh. Giring mungkin punya niat yang baik. Kenapa mesti sebenarnya nggak kontra-kontra juga kok. Namanya kritis orang untuk buat supaya event ini baik, kenapa enggak? Yang dilakukan seorang Giring adalah melakukan sidak di dalam lokasi yang mestinya lokasi keseluruhan. Tapi lagi-lagi Giring memberikan pesan kepada panitia bahwa lu harus bikin yang bagus ini barang. Maka kita fokusnya adalah bagaimana membangun ini dengan seksama, panitia dan seluruh stakeholder yang ada kita kerahkan untuk kita bangun yang baik. Itu pesannya sebenarnya. Ya kalau ngomong pasti kalau orang publik, wah ini gila, ini orang kok sinis banget misalnya. Enggak, menurut gua enggak. Karena ini adalah rangkaian di mana dia memacu panitia untuk bisa lebih baik, untuk bagaimana venue ini lebih keren, jangan mempermalukan di dunia mata internasional. Nah kalau dia nggak suka sama seseorang kan itu haknya dia. Toh Giring juga punya punya keinginan menjadi seorang presiden yang akan datang, yang bisa aja mungkin berhadapan dengan Sahroni misalnya, why not gitu. Kan kalau dia kan declare, kalau gue kan nggak, gue mimpi aja. Oh dia declare. Antara declare dengan mimpi ya kan bisa bersanding juga. Yang satu pengen jadi presiden, yang satu mimpi jadi aja. Tapi siapa tahu, nggak ada yang ini juga bang. Who knows lah. Tapi ya semua ini berperilaku dalam kehidupan manusia yang pada intinya sama. Semua punya hak untuk bicara, semua orang punya hak untuk kritik, tapi kritikan dalam hal membangun adalah bagian dari membangun untuk negara ini. Tapi udah sempat teleponan sama Giring? Nggak kenal. Nggak kenal. Kalau ditemuin mau? Ya ketemu ya namanya manusia, ketemu siapa aja oke. Mungkin nanti ketemu di jalan, nanti kita say hi gitu, nggak masalah. Awas hati-hati gitu ya? Hati-hati ke proses. Oke. Nggak, gue sayangin sih sepatunya aja. Mungkin mahalan sepatunya daripada luburnya gitu. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah ada di lokasi nih guys, Formula E sama kambing-kambing. Gokil sih ini project Formula E ya, project ambisius banget, budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini, dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, duh kaki gue masuk lagi. Aduh, nggak, gue nyangkut guys, tolong dong. Itu jadi yang di sidak kemarin itu hanya sebagian kecil aja dari ruas. Iya kan gini misalnya semuanya. Jarak contoh lah, contoh 1 kilo. Nah harusnya Giring juga melihat 1 kilo utuh, jangan melihat 200 meter yang memang lumpur benar. Tapi tidak lumpur-lumpur amat, karena waktu itu hujan. Semua yang terkait dengan tanah, mau tanah pekat maupun tanah lumpur, itu semua pasti dalam keadaan hujan, pasti lembek. Nah mungkin lembek pada saat itu dia cuacanya lagi memang panas, jadi sisa-sisa lah. Nah yang harus dilihat adalah lihat seutuhnya yang 1 kilo itu untuk dia jalanin prosesnya untuk melihat venue-nya. Tapi biar publik paham juga nih, maksudnya dengan waktu yang tersisa ya Bang, lalu juga anggaran juga tentu kan ini masih harus cari juga ya, karena ya kita sama-sama tahu
tidak menggunakan anggaran negara juga gitu ya Bang. Harus cari sponsor ya kan. Ini sirkuit keadaannya seperti itu, lalu juga sponsor masih harus cari. Wah gimana nih seorang Bang Roni? Ini mungkin udah jadi presiden. Kalau emang lolos bisa jadi presiden beneran nih. Presiden mimpi. Gimana Bang bisa Nggak gini. Ini terkait bisnis ya. Ya. Bisnis pasti kan kita perlu modal. Kan orang pasti banyak bertanya tentang bagaimana cara pengembalian uang yang sudah digelontorkan, uang APBD misalnya. Ya, Makanya tidak lagi menggunakan APBD agar dalam proses bisnis yang dilakukan oleh Jakpro dengan perangkat stakeholder yang ada untuk bisa menyikapi bisnis-bisnis yang menyikapi dengan kegiatan Formula E. Nah, uang yang saya sudah pernah sampaikan, kebutuhan untuk relokasi kegiatan arealnya adalah 100 miliar. 100 miliar itu bukan hanya untuk bangun sarana jalannya, tidak. Mungkin 50-60 miliar itu untuk pembangunan yang memang perlu dirapikan. Kan ini namanya corong CCTV orang melihat pada saat nanti event itu kan harus bagus juga. Nah, sisanya adalah untuk bangun tribun, pedok dengan perangkat parkir yang ada untuk menyiasati gelombang orang nonton. Nah, nanti dari uang 100 miliar itu bahwasannya bagaimana terkait bisnis yang lain banyak. Produk-produk gede itu sudah masukin proposal. Tapi kan kita tidak mau menyampaikan itu ke publik karena ini bisnis. Nah, dari situ barulah nanti ada mekanisme bagaimana proses pengembalian modal yang sudah dikeluarkan oleh APBD dengan mekanisme yang ada nanti. Yang pasti mudah-mudahan kalau pandemiknya ini bisa dikendalikan, bagus, dan kalaupun akhirnya ini meningkat karena ini sudah produk jadwal, lihat ritual di dunia bagaimana nanti pandemik dengan virus yang baru ini kita persiapkan dahulu dan makan waktu persiapannya 2 atau 3 bulan, mudah-mudahan lebih cepat karena yang kita konsen itu yang tempat tadi Bapak satu itu kejeblos itu yang kita konsenin di situ karena yang lain sudah dalam areal yang sudah ada. Kita konsen di situ untuk persiapin 2 bulan yang akan datang. Ya kan Bang Roni sebagai pengusaha ya udah menghitung lah ini visible atau nggak visible dan nah ini bedanya Formula E dengan Formula One beda. Gimana? Formula One itu seperti sirkuit yang dibangun. Yang awalan sirkuit memang itu the real sirkuit. Formula E enggak. Formula E adalah ikonnya sirkuit jalanan. Memang konsepnya sirkuit jalanan. Karena ini kan menyongsong modernisasi kota dengan hijaunya kota, udara hijau. Listrik. Elektrik. Nah, konsep itu yang membedakan antara Formula One dengan Formula elektrik. Formula One existing persiapan kayak Mandalika, emang itu cepet, nggak cepet, makan waktu 1 tahun lebih untuk persiapkan dengan konsep dengan technical sirkuit tersebut. Sirkuit profesional lah. Sirkuit. Formula E enggak. Dia ngelihat si Formula E, FIO dan FIA melihat kontur jalan yang memang akan dibangun sirkuit. Kayak ada perusahaan tambang sekarang menggunakan teknologi kamera topografi namanya, pakai drone yang bisa ngelihat sampai dasar di bawah tanah. Di bawah jalanannya itu. Dia udah dilakuin, jadi bukan hal yang akhirnya seolah-olah ini rawa, ini lumpur, ini hutan. Itu kayaknya memang harus ceritain juga deh Bang. Maksudnya bayangan orang itu kan ketika dengar nama formula itu ya Formula One, sirkuit yang seperti itu kan. Nah ini mungkin publik belum nangkep. Dengan adanya podcast dengan Om Prabu, mudah-mudahan informasi ini nyampe ke publik. Ntar kita kasih gambarnya deh kalau itu Formula E kayak gitu. Supaya
kan bisa dilihat di YouTube juga. Publik bisa mengakses Formula E di YouTube bagaimana sirkuit yang mereka bangun adalah sirkuit jalanan. Kayak di Monaco, itu kan sirkuit jalanan yang every years dia pakai untuk event Formula One. Mantap. Oke Bang. Ya sebagai sahabat kita sih wish you the best luck lah Bang Roni. Karena kalau nggak beres juga bahaya juga nih. Political wise pasti nggak oke juga buat Bang Roni kan. So you have to fight for it ya. Yes. Fight. Mudah-mudahan masih bisa sepedaan juga nih Bang. Jangan sampai nggak. Ya kita coba lah nanti ke sirkuit jadi kita coba sepeda. Diajak ya, kita diajak ya. Kita pengen tahu nih dan saya rasa juga teman-teman di sini pengen tahu bagaimana seorang Sahroni itu merespon komentar publik. Wakil rakyat yang kisahnya pernah viral sebagai Crazy Rich Tanjung Priok dengan 8 Ferrari. Kalau memang pernah jadi orang miskin harusnya punya empati kalau bikin usulan. Dua ya? Dua. Siapa aja belum kebayang? Bisa Sahroni juga. Ini kalau kejadian ini rekaman bakal gue putar ulang.